Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di channel kami, channel Utu Gadget, channel yang membahas dunia teknologi dan gadget sehingga membuat hidup kalian menjadi lebih inspiratif, inovatif, dan tentunya lebih produktif. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan impresi saya setelah bersama Xperia 5 Mark II kurang lebih hampir 2 bulanan. Di sini saya akan memberikan penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada di flagship terbaru buatan Sony ini. Oke, kelebihan yang pertama adalah mengenai ergonomis pada saat memegang smartphone ini. Ini benar-benar terasa nyaman banget buat digenggam dan dioperasikan walaupun dengan satu tangan. Dengan ukuran diagonal layar cuma 6,1 inch atau 15,8 cm serta ketebalan hanya 8 mm dengan finishing bodi samping melengkung, menurut saya memberikan hasil yang sempurna banget untuk kenyamanan saat mengoperasikan Xperia 5 Mark II. Walaupun memang yang menjadi catatan adalah bodi samping yang melengkung ini akan memberikan rasa licin jika dalam kondisi basah saat memegang HP-nya. Dan teman-teman harus lebih ekstra hati-hati tentunya. Masuk kelebihan kedua dari HP ini adalah jelas layarnya yang memberikan hasil gambar yang padat banget, vivid, kaya warna, namun terasa soft dipandang dan gak terlalu mencolok. Teman-teman bisa secara detail lihat aja video reviewnya ya teman-teman. Sejauh saya bandingkan dengan OnePlus 8 Pro, saya masih merasa Xperia 5 Mark II ini memberikan kualitas gambar yang sedikit lebih baik daripada OnePlus 8 Pro. Namun yang menjadi sedikit kekurangan adalah brightness saat di outdoornya yang masih kurang terang. Xperia 5 Mark II ini hanya mampu memberikan kecerahan kurang lebih 500 nitan aja. Bukan jelek namun masih kurang powerful. Lanjut ke kelebihan yang ketiga adalah mengenai audionya. Selain masih diberikannya 3,5 jack audio di Xperia 5 Mark II ini, Sony melakukan banyak improvement di sektor audionya. Mulai dari adanya Dolby Atmos, teknologi LDAC, teknologi DSE Ultimate dan High Res Audio, serta yang terakhir adalah teknologi 360 Reality Audio yang bisa saya simpulkan HP Sony ini adalah HP Sony terbaik sejauh ini dari segi audionya. Treble-nya dapet, bass-nya juga masih tergolong sangat baik. Lanjut ke sektor jualan utamanya dan menjadi kelebihan yang keempat yakni adalah kameranya. Yaps, memang kamera dari Xperia 5 Mark II ini bukan untuk semua orang karena kamera Sony ini lebih ditunjukkan bagi kamu yang sudah terbiasa dengan DSLR atau semisalnya. Terasa banget jika memang teman-teman bisa mengoptimalkan Photo Pro atau Cinema Pro-nya yang ada di Xperia 5 Mark II ini, dan semua mode tersebut sudah saya bahas di video-video saya ya. Dan ini adalah sedikit gambaran mengenai kualitas dari foto serta video dari Xperia 5 Mark II menggunakan kamera default bawaannya, bukan Photo Pro atau Cinema Pro-nya. Baik, saya hanya akan mau memberikan kesan dari semua gambar yang sudah saya ambil. Kesannya yaitu gambarnya natural, dynamic range-nya luas, detailnya oke, warna indikasi juga tidak terlalu oversaturate, dan foto bokehnya yang terbilang rapih dan dramatis. Baik teman-teman, ini perekaman dari Xperia 5 Mark II di resolusi 4K 30 frame per second. Dan inilah perekaman maksimalnya, yaitu di 4K 30 frame per second untuk kamera bawaan atau kamera biasanya. Kalau Cinema Pro dia bisa 4K sampai 60 ataupun 120 frame per second. Oke, jadi kayak gini hasilnya. Dari gambarnya sih memang kelihatan bagus ya, detail, natural, terus apa namanya, dynamic range-nya juga cukup luas, dan autofocusnya sih tergolong baik ya. Tergolong cepat gitu, perpindahan fokus satu titik dengan titik yang lain seperti ini nih, di antara salah satu kelompok bunga ke titik yang ada di rumah sana, depan sana. Kayak gini hasilnya. Oke, kita lanjut nanti ke resolusi Full HD 60 ya. Coba footage ya sambil jalan. Drop aja teman-teman komen kira-kira
bagus apa enggak. Coba sedikit berlari. Nah, kayak gitu. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, ini adalah perekaman di Full HD 60 frame per second. Oke, jadi kondisinya kayak gini. Ya, seperti biasa, hasilnya detail. Dynamic range-nya cukup luas dan penangkapan fokusnya juga bagus. Dan tentunya warnanya memang ciri khas Sony ya, tidak terlalu oversaturate ataupun tidak terlalu pucat ataupun tidak terlalu kebiruan gitu. Jadi tergolong natural warnanya. Ini cuacanya ini sebenarnya agak-agak sedikit mendung dan Sony mampu menghasilkan video yang menurut saya sih sudah sangat baik ya kualitasnya. Dan saya lagi footage, lagi berjalan kayak gini, dan secara stabilisasi juga sudah oke banget. Oke, kita lanjut ke video perekaman di Full HD 30 frame per second. Dan coba ya fokusnya lagi ya, kita coba ya ke titik satu titik lainnya. Oke, kayak gini. Oke, perpindahannya cukup bagus, fokusnya cepat. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini perekaman di Full HD 30 frame per second dari Xperia 5 Mark II. Dan inilah hasilnya. Ya, di sini kita bisa dari ketiga lensa tadi, tiga resolusi tadi, semuanya kita bisa nyalahin HDR-nya ataupun stabilisasinya. Dan kayak gini teman-teman, saya lihat ya, ciri khas banget Sony lah ya. Bagus, penangkapan detail dari satu titik ke titik lain juga cepet gitu kan. Stabilisasinya juga oke. Terus warna yang dikasih tuh nggak terlalu berlebihan, tidak oversaturate, tidak terlalu cerah, namun juga tidak terlalu pucat gitu ya. Dan hasilnya natural sih kalau menurut saya ya, penglihatan saya. Teman-teman bisa bantu drop komen aja sebagus apa kualitas kamera dari videografi dari Sony ini. Ya walaupun memang juga banyak banget PR-nya ya, harus segera diimprove banget dari segi kematangan softwarenya gitu, karena banyak yang udah pakai sensor Sony dan hasilnya bisa dikatakan jauh lebih baik, sedikit jauh lebih baik. Oke, kita coba kamera selfie-nya. Baik teman-teman, inilah perekaman kamera selfie dari Xperia 5 Mark II di resolusi maksimalnya memang hanya mentok di Full HD 30 frame per second. Hasilnya kayak gini. Ini kondisinya nggak backlight ya, coba backlight nih. Oke, nah kayak gini nih, lagi agak sedikit backlight. Oke, cukup mampu ya. Tapi memang sudah saya compare juga dengan OnePlus 8 Pro. OnePlus 8 Pro dengan sangat baik bisa menangani backlight dengan oke ya di kamera selfie-nya. Karena kan kita sering ya, kalau lagi selfie kayak gini, tiba-tiba cahaya itu ada di belakang kita gitu. Jadi melawan dari lensa kameranya. Nah, OnePlus 8 Pro mampu memberikan hasil yang bagus. Ini stabilisasi kayak gini, stabil sih kalau menurut saya ya. Sudutnya juga cukup luas. Drop komen aja teman-teman tentang kualitas dari videografi dari Xperia 5 Mark II. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, ini perekaman dari Sony Xperia 5 Mark II di resolusi 4K 30 frame per second. Yap, paling tinggi resolusinya di situ, nggak bisa lebih. Dan di resolusi ini lensa yang bisa dipakai normal dan oke. Oke teman-teman, ini adalah perekaman dari Xperia 5 Mark II di resolusi 4K 30 frame per second, dan itu adalah resolusi tertinggi yang bisa dipakai. Dan lensa yang bisa dipakai hanya normal dan oke, dan zoom 3 kali optical, jadi kayak gitu. Untuk ultrawide-nya nggak bisa dipakai. Dan dari segi kualitas, saya mengakui detailnya masih oke, masih dapat. Namun mungkin perlu diimprove di segi segi brightness atau kecerahan. Dari detail oke lah ya.
Ini kondisi saya juga sedang merekam di kondisi hujan atau gerimis-gerimis yang cukup deras. Jadi kayak gini hasilnya. Gimana pendapatnya? Silahkan drop komen di bawah aja. Ya, detail bagus, tapi memang nggak begitu terang. Ya, sudah sempat saya compare juga dengan OnePlus 8 Pro yang lebih unggul dari segi brightness atau dari segi boost dari terangnya bagus, lebih bagus di OnePlus. Kalau di sini kan memang gelap banget. Oke, kayak gini hasilnya. Saya coba berjalan. Stabil hasilnya. Oke, kita lanjut ke 4K. Full HD 60 frame per second. Oke, thank you. Baik teman-teman, ini adalah perekaman dari Xperia 5 Mark II di resolusi 4HD Full HD 60 frame per second. Dan pada kondisi ini juga teman-teman hanya bisa menggunakan lensa normal dengan lensa 3 kali optical zoom-nya. Ultrawide-nya nggak bisa dipakai. Dan beginilah hasilnya. Ya, ini hasilnya kayak gini. Oh ya, ini sudah dapat update terbaru. Ya, security patch di bulan November. Ya, dan banyak yang nanya, "Bang, ada mode malamnya nggak?" Mode malam nggak ada ya. Nggak ada improve. Maksudnya dalam artian nggak ada mode khusus yang ditambahin sama Sony. Dia tetap pede dengan AI softwarenya aja. Jadi kayak ada bagian pojok bawah kiri ya, pojok kiri bawah, ntar ada tulisannya night skin gitu. Dia akan ada tulisan itu. Kalau misalkan kondisinya minim cahaya kayak gini, nggak ada software tambahan yang dikasih sama Sony gitu. Misalkan mode malam terus dikhususkan gitu, itu nggak ada. Dia tetap dari dulu ya Sony, sebenarnya dari generasi awal emang Sony udah kayak gitu ya, ada AI-nya gitu. Jadi emang nanti akan ngejepret dengan kondisi yang akan lama gitu, ditunggu juga muter gitu, set gitu baru ngefoto, nge-capture. Oke, kita lanjut di Full HD 30 frame per second. Oke teman-teman, ini adalah perekaman dari Xperia 5 Mark II di resolusi Full HD 30 frame per second, dan sama ya, lensanya hanya bisa normal dan 3 kali optical zoom. Oke, jadi kayak gini hasilnya. Mirip-mirip sih, baik dari 4K ataupun Full HD. Memang tidak begitu terang, tapi tetap detailnya cukup terjaga ya. Karena saya pernah ngebandingin sama beberapa HP dari Galaxy, Samsung Galaxy, baik S10i, S10 ataupun Note 10 ya, dia terlalu terang namun mengorbankan detail. Entah kenapa saya lebih suka yang detail namun terangnya ya standar aja, nggak usah terlalu terang, tapi kalau mengorbankan detail jadi kayak burik gitu sih. Tapi Samsung nggak burik-burik amat. Jadi kayak gini hasilnya teman-teman. Saya berharap Sony bisa mampu mengembangkan sensor kameranya. Sebenarnya sangat potensial dan sangat bagus banget ya sensor kamera Sony. Hampir semua HP gitu rata-rata menggunakan sensor dari Sony. Sudah banyak yang bagus dan mampu mengoptimalisasi sensor tersebut gitu. Tapi justru kok yang punyanya sensornya malah masih kurang bisa dimaksimalin, sayang banget. Padahal potensi dari Sony ini memang keren banget sih asli. Terutama video pro ataupun kamera pro-nya itu keren sih asli. Bagi orang-orang yang memang udah terbiasa sama DSLR itu sangat-sangat keren. Maksudnya HP bisa melakukan hal-hal tersebut itu udah amazing banget. Dan belum ada HP yang bisa kayak gitu sejauh ini ya. Oke, ini aja teman-teman. Kita coba di kamera selfie-nya. Terima kasih ya. Baik teman-teman, ini perekaman dari kamera selfie dari Sony Xperia 5 Mark II. Ya, mentok di Full HD 30 frame per second. Oke, ya nggak bisa banyak diharapkan lah ya untuk kamera dengan 8 megapikselnya, kemudian resolusinya juga cuma Full HD. Jadi terus juga bukaannya nggak gede ya, kalau nggak salah 2 komaan ya, f2, sekian gitu. Jadi ya nggak begitu besar bukaannya, jadi nggak bisa secara baik menangkap cahaya gitu. Nah jadi agak gelap hasilnya. Tapi kalau untuk di kondisi terang bagus sih hasil kamera Sony itu, detail natural.
tapi kalau digelap gini ya gelap hasilnya. Dan ini di videonya juga kalau ngelihat di kamera ada kayak face tracking gitu, dikotakin muka saya, jadi dia langsung ngejar terus si face trackingnya biar nggak ngeblur kali ya, kayak gini. Jadi teman-teman, oke, footage-nya atau stabilisasinya sih tergolong baik ya, tergolong oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Oke, masuk ke kelebihan yang kelima adalah soal daya tahan baterai yang menurut saya amazing banget. SOT-nya bisa tembus di 8 jaman dengan pemakaian heavy. Kalau cuma buat sosial media atau games-games ringan, sepengalaman saya bisa bertahan sampai kurang lebih 2 harian satu kali charge. Dan ini sudah sangat bagus dengan ukuran baterai cuma 4000 mAh aja. Masuk ke kelebihan yang keenam dan yang paling menarik perhatian saya, yaitu gaming testnya yang juga membuat saya kagum. Pokoknya teman-teman mentokin aja mode games enhancernya, ditambahin juga aktif mode HS savingnya. Semua games yang sudah saya jalankan di Xperia 5 Mark II ini berjalan dengan sangat smooth dan tanpa kendala apapun. Di games Asphalt 9, di Call of Duty, bahkan di PUBG Mobile, kita bisa merasakan layar ambitus smooth di 120 fps dan temperatur suhu yang sangat baik di manajemen oleh Xperia 5 Mark II. Di video gaming testnya sudah saya kasih lihat ya, suhu mentok di 38 atau 39 derajat Celcius saat bermain game-game tersebut. Front line. Target's inside. It's too close. Fight harder. Lost the lead. We tied.
Need ammo. Halo. I'm out. Kelebihan ke-7 dan ke-8 yang terlihat simpel namun saya suka yaitu adalah vibrate keyboard yang empuk dan enak banget buat diajak ngetik lama-lama di HP ini. Dan kelebihan kecil selanjutnya adalah ketika Xperia 5 Mark II ini memiliki Wi-Fi 6 yang terlihat sepele namun ternyata kerasa banget bedanya dibandingkan Wi-Fi 4 ataupun 5 sekalipun. Nah, ketika saya nyalakan hotspot dari Xperia 5 Mark II ini ke Galaxy S10i, internet yang didapat di Galaxy S10i ini terasa lebih kuat sinyalnya dan terasa nggak ada lag sama sekali. Hal ini berbeda banget jika saya buka hotspot di OnePlus 8 Pro yang Wi-Fi-nya masih Wi-Fi 4, sinyalnya yang didapatin di S10i terasa agak lag dan lemot banget. Nah, baik masuk ke poin kekurangan yang ada di Xperia 5 Mark II ini adalah ketiadaan wireless charger, wireless power share, layar belum 4K, dan ketidakadanya video super slow-mo 960 fps. Namun menurut saya kekurangan-kekurangan kecil itu tidak begitu berarti karena memang itu bisa dikelompokkan sebagai kekurangan minor lah. Dan kami untuk gadget berani sedikit menyimpulkan bahwa Sony Xperia 5 Mark II ini adalah salah satu smartphone compact terbaik di tahun 2020. Good job Sony. Oke teman-teman, sampai di situ dulu videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak yang sudah menonton videonya dari awal sampai habis. Jika teman-teman suka sama videonya, bisa support kami dengan klik tombol subscribe, like, dan share ya teman-teman. Untuk gadget pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.